Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar? Baik. Semua sehat? Sehat. SMA Negeri 1 Sayan? Maju bersama hebat semua. SMA Negeri 1 Sayan? Maju bersama hebat semua. Oke, terima kasih. Semua sudah sarapan? Ya. Ada yang belum? Belum kan? Ada yang belum? Belum ya? Sabar ya. Oke, nanti waktunya istirahat akan ada waktu untuk sarapan ya. Baik. Begitu. Sebelum kita memulai proses pembelajaran B5 pada hari ini dalam rangka perkenalan sehubungan dengan gaya hidup berkelanjutan, maka kita akan memulai dengan proses pembelajaran kita diawali dengan doa. Silakan, siapa yang memimpin doa? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan presensi. Ya, presensi. Ahmad Rafi. Ada ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pembelajaran kita. Ya, dengan tema apa temanya? Ya, judul besarnya apa itu? Ayo, yang keras sama-sama. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Temanya? Gaya hidup berkelanjutan. Topiknya? Sekolah menjadi tanpa sampah plastik. Ya. Nah, jadi sekolahku cantik tanpa sampah plastik. Nah, pemanfaatan dan pengolahan sampah lingkungan menjadi bernilai ekonomis. Nah, nanti kita seperti apa? Bagaimana? Nanti kita akan dalami bersama. Nah, tujuannya apa? Apa tujuannya? Ayo baca. Oke. Peserta didik mencintai lingkungan sekolah. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Lalu yang kedua, ya. Jadi sampah yang ada itu dibuang pada tempatnya. Ya? Apakah di sekolah sudah ada tong sampah? Ya. Di kelas ada tong sampah enggak? Ya. Nah, pengalaman Bapak pergi ke beberapa sekolah, salah satunya adalah sekolah Santa Maria, sekolah yayasan. Di sekolah itu tidak satupun saya menemukan tong sampah. Ya. Lalu bagaimana caranya? Ketika mereka memiliki sampah, sampahnya disimpan baik dalam tas maupun dalam satu celana. Kemudian ketika pulang mereka buang di tong sampah. Tidak mereka buang di sekolah.
tidak mereka buang di tong sampah di sekolah. Ya? Nah, itu udah luar biasa. Artinya apa? Kesadaran para peserta didik sampai pada tahap itu di mana mereka bertanggung jawab terhadap sampah masing-masing. Ya? Nah, kita juga harus tahu membedakan sampah organik dan sampah non organik. Ketiga adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, bagaimana kita bisa beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa? Lalu, lewat pembelajaran ini, gaya hidup berkelanjutan, terutama dalam hal mengolah sampah, ya, itu nanti kita akan melihat dimensi itu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bergotong. Ya. Nah, elemennya apa? Akhlak kepada manusia, berarti kepada sesama. Akhlak kepada alam, berarti kita mencintai alam. Bahkan kita sampai kepada tadi tema itu topiknya apa? Apa topiknya tadi? No. Sampai ke situ. Akhlak kepada alam kita sampai kepada sekolahku cantik tanpa sampah plastik. Nah, lalu ada kolaborasi. Nah, besok itu akan ada kerjasama antara kalian, ya, berkelompok, memilih sampah, memisahkan sampah, ya, mana yang organik, mana yang non organik, ya. Lalu belajar di mana membuang sampahnya, ya. Oke. Lalu yang paling penting adalah soal apa? Kepedulian. Ya. Nah, lalu sub elemennya pertama adalah mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Nah, lalu menjaga lingkungan alam sekitar, bekerja sama, tanggap terhadap lingkungan sosial. Nah, jadi kalau sekolah kita nanti kotor, tidak menarik. Nah, baik. Selanjutnya apa itu? Nah, di pengenalan itu apa saja? Ada berapa? 5. Ada 5. Jadi pada pembelajaran gaya hidup berkelanjutan, dalam hal ini kita mengambil tema soal sampah, ya. Nanti kita akan melihat beberapa hal ini. Ada 5 hal yang akan kita lewati bersama. Yang pertama adalah pengenalan, yang kedua adalah kontekstualisasi, yang ketiga adalah aksi, keempat refleksi, dan kelima tindak lanjut. Nah, di pengenalan hari ini kita pengenalan khusus mengenali sampah mana yang organik, mana yang non organik, mana sampah B3. Ya. Nah, lalu kontekstualisasinya. Kontekstualisasinya. Kita akan melihat lingkungan sekolah kita ini bagaimana. Apakah sudah terbebas dari sampah? Belum. Nah, gitu kan? Apakah sekolah kita ini sudah bersih? Atau apakah sekolah kita ini masih ada sampah di mana-mana? Ya? Nah, itu kontekstualisasi kita akan lihat. Ya? Oke. Lalu yang ketiga adalah aksi. Aksinya besok. Ya? Kita akan memilah dan memilih sampah, membuang pada tempatnya. Refleksi. Nah, setelah itu kita akan ada evaluasi, lalu tindak lanjut. Kegiatan ini berlangsung selama 1 semester atau bahkan 1 tahun. Nanti kita akan lihat ada dampak positif enggak? Ada dampak baik enggak? Sehubungan dengan apa yang kita lakukan pada hari ini dan ke depan, ya. Nah, betul. Jadi kalau ternyata masih ada juga, berarti program kita di kelas 10 ini dan program sekolah tidak berjalan.
Oke. Nah, itu. Oke, ini manfaatnya. Ya. Manfaatnya membangun sikap peduli terhadap lingkungan sekolah dan rumah dan alam sekitar. Terus yang kedua apa? Oke, yang ketiga? Nah, nanti kita akan lihat ya, bagaimana cara memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis, mendatangkan duit, mendatangkan loy, mendatangkan cuan, ya, mendatangkan cuan, ya. Nah, ini kontekstualisasinya, ya. Nanti akan, ya. Oke. Sampai di sini di penjelasan awal di pembukaan bisa dipahami? Bisa? Oke. Apa judulnya tadi? Temanya apa? Tema. Gaya hidup. Apa temanya? Ayo kompak. Apa temanya? Gaya hidup berkelanjutan. Apa temanya? Gaya hidup berkelanjutan. Apa topiknya? Sekolah berganti tanpa sampah plastik. Oke, mantap. Ya, tepuk tangan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan ini. Ya, yuk kita saksikan video berikut ini. Ya. Permen atau bekas biskuit semua berbahan oleh seperti ini. Masih ada lagi kayak seng, aki bekas, kemudian aluminium yang lain ya, masih banyak. Jenis keenam adalah beling. Beling macam-macam dari mulai botol, semua dikupas dalam botol besar kecil sampai masuknya di gelas, di botol semuanya botol semuanya botol. Kemudian bisa juga gelas, piring pecah, semua yang udah bentuk beling juga masuk ke dalam botol-botol. Demikian bagi-bagi pengalaman kami tentang memilah sampah. Kegiatan menghasilkan tersebut di atas adalah bonus saja, karena yang utama adalah lingkungan kita, terutama rumah kita sendiri menjadi lebih bersih, rapi, dan sehat. Jadi mari kita mulai peduli dengan sampah di lingkungan kita. Tetap hijaukan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah melihat dan menyaksikan video tadi, ya. Apa yang Anda saksikan dari video itu tadi? Ada yang bisa menjawab? Apa? Anda menyaksikan apa? Ya, siapa? Siapa yang mau menjawab? Ayo. Ya, silakan. Ya, apa? Mendaur ulang sampah, Pak. Mendaur ulang sampah. Terus apa lagi? Siapa lagi? Ya. Memilih sampah organik, anorganik. Memilih sampah organik dan non organik. Ya. Terus sekarang setelah kita menonton itu tadi, sampah itu apa? Apa pengertian sampah? Apa pengertian sampah? Yo.
Menurut kalian, sampah adalah, ayo siapa? Silakan. Apa sampah? Ya, sampah adalah. Oke, good. Tepuk tangan. Sampah adalah barang yang tidak dipakai atau digunakan. Ada yang pendapat lain? Siapa? Sepengetahuan kalian sampah itu apa? Ayo. Ya, silakan. Barang bekas, Pak. Sampah adalah barang. Bekas. Oke, mantap. Ya. Siapa lagi? Sampah adalah. Ya. Sampah adalah barang yang sudah dibuang dan tidak dipakai atau digunakan. Jadi sampah adalah barang yang tidak dipakai atau tidak digunakan lagi, atau barang yang sudah dibuang begitu saja, tidak dianggap tidak berguna atau tidak bermanfaat lagi sehingga dibuang. Terus setelah kalian mengerti tentang sampah dari video tadi, kalian bisa membedakan berapa jenis sampah berdasarkan jenisnya tadi. Dari video baru dari video tadi, dari YouTube itu tadi. Ada siapa yang bisa membedakan? Beli sampah, sayur-sayuran, dan sisa makanan, terus sampah elektronik. Good. Jadi ada berapa tadi? 1. Sampah plastik, sampah elektronik, sampah beli, apa lagi? Kertas, kaleng, kaca, terus apa lagi? Ya, kaca beling tadi ya. Oke ya. Nah itu pertama tadi pengertian sampah. Yang kedua adalah jenis sampah yang kalian bisa kelompokkan. Ada sampah organik dan anorganik. Nah, sebelum ke sana, yuk kita lihat di sini. Ya. Sampah menurut WHO sampah apa? Baca. Ya. Jadi sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan. Maka jawabannya benar tadi itu. Ya, tidak dipakai lagi. Kemudian tidak disenangi. Kan sudah tidak suka, makanya dibuang kan? Nah, terus lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah itu dikatakan apa? Sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik. Ya. Nah, lalu dapatlah disimpulkan bahwa sampah adalah apa sampah? Ya, semua sama isinya ya. Oke. Jadi sampah ini nanti akan berguna. Untuk apa? Untuk pupuk. Oke, good. Untuk pupuk. Ya. Ini sampah apa tadi? Organik. Mengapa disebut sampah organik? Karena sisa makanan. Selain daripada itu intinya apa? Sampah ini bisa terurai. Oke, good. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat sampah apa nih? Anorganik. Dan seperti ini, dan ini adalah contoh-contoh sampah dari ketiga sampah. Ini adalah sampah anorganik. Dan sampah sisa makanan seperti ini adalah sampah anorganik. Baiklah teman-teman, hari ini kami akan menyampaikan materi yang kami dapatkan hari ini.
Tema gaya hidup berkelanjutan dan topik sekolah cantik tanpa sampah plastik. Oke. Jenis-jenis sampah organik dan anorganik seperti sampah organik seperti kulit-kulit bahan makanan dan anorganik seperti bekas sampah botol. Adalah kalian bisa menuliskan ya. Hari ini Anda semua belajar tentang apa? Topiknya, tema besarnya apa? Topiknya apa? Materinya apa? Lalu apa manfaat belajar tentang ini? Ya? Oke, silakan dituliskan. Terima kasih. Silakan dikerjakan ya. Ini masih apa? Memindahkan. Oke, selanjutnya saya minta 1 atau 2 orang untuk menyampaikan apa yang Anda tuliskan dari hasil refleksi Anda. Apa yang saya dapatkan hari ini? Dari pembelajaran ini, saya dapat membedakan 3 jenis sampah, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Misalnya sampah organik seperti sisa makanan, sampah anorganik seperti sampah plastik, dan sampah B3 adalah sampah yang beracun seperti jarum suntik dan alat medis. Oke, good. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik, silakan. Saya dapat membedakan tentang 3 sampah, yaitu sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Sampah organik adalah sampah yang seperti sayur-sayuran, buah-buahan, atau bekas makanan. Sampah organik adalah sampah yang bisa terurai, dan sampah anorganik adalah sampah yang seperti botol plastik, kaleng, dan alat elektronik. Atau ketika kamu melihat sampah, apa yang kamu lakukan? Membuang sampah pada tempatnya. Jadi membuang sampah pada Tempatnya. Oke. Sip. Terima kasih. Oke, good. Satu lagi, siapa yang bersedia? Di akhir kata kamu itu bisa membuat slogan. Ayo, buang sampah pada tempatnya. Kebersihan adalah cermin dari iman. Nah, Anda bisa sampai ke kesimpulan itu mantap. Kalian bisa? Bisa. Anak-anak, terima kasih. Kita sudah sampai pada penghujung proses pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang Anda rasakan selama proses pembelajaran ini? Atau apa yang menarik, apa yang menyenangkan, atau apa yang tidak menyenangkan? Silakan. Siapa yang mau berpendapat? Ya, silakan. Silakan. Tentang sampah mengingatkan kami semua untuk membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah
di sembarangan tempat. Oke, good. Jadi mengingatkan soal sampah ya, tidak membuang sampah pada sembarangan tempat ya. Buang sampah pada tempatnya. Menurut saya menyenangkan karena di dalam pembelajaran ini terdapat tanya jawab dan lain-lain. Ya. Ada tanya jawab, ada diskusi ya. Good, terima kasih. Oke anak-anak, terima kasih kalian sudah memberikan pendapat, kalian sudah bisa menyimpulkan dari seluruh proses pembelajaran ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan dalam pertemuan berikutnya kita akan mengidentifikasi bahaya sampah, lalu manfaat sampah, memilah dan memisahkan sampah, lalu memanfaatkan sampah. Dalam pertemuan selanjutnya kita akan praktek langsung bagaimana mengolah sampah dan bagaimana memanfaatkan sampah. Nah, tugas besok, tugasnya adalah ya, Anda di rumah memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik dalam pertemuan selanjutnya dibawa ke sekolah. Ya, itu tugasnya. Itu tugas pertama. Tugas kedua, silakan Anda membuka YouTube, Anda membaca artikel bagaimana cara memilah dan memilih sampah dan pemanfaatan sampah. Demikian dari Bapak, terima kasih atas pelatihannya. Mohon maaf dalam pembelajaran ini kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Selamat pagi. Selamat pagi. SMA Negeri 1 sayang. Malu bersama mereka semua. Terima kasih, tepuk tangan. Anak-anak sekalian, selamat pagi. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan melakukan aksi, yaitu membuat pupuk kompos. Kemarin kita sudah belajar tentang pemilahan sampah apa? Sampah organik dan anorganik. Organik dan anorganik. Nah, hari ini kita akan langsung pada prakteknya, yaitu membuat pupuk organik dengan cara yang sangat sederhana ya. Nah, bahan yang pertama adalah tanah bakar. Itu ada tanah ya. Itu ada tanah. Kemudian ada ini disebut apa kemarin? Sampah apa? Sampah organik. Nah, itu ada kulit pisang, ada terong, kemudian ada timun, kemudian ada apa lagi? Langsat, kemudian ada kulit rambutan, hanya berapa itu ya. Nah, lalu kemudian ini apa ini? Ini apa? Daun. Nah, daun kering ini tadi sudah dipotong-potong, dihaluskan, dan saya kira ini masih agak kasar gitu ya, tapi nanti bisa dihaluskan lagi. Nah, kemudian prosesnya adalah nanti ini akan di-mix, dicampur ya, dicampur semua, kemudian dicampur, kemudian dimasukkan ke dalam wadah ini, ke dalam ember ini, tempat ini. Nah, setelah dicampur, dimasukkan ke dalam wadah ember ini, kemudian dibiarkan kurang lebih 3 minggu. Ya, setelah 3 minggu baru bisa digunakan dan kita aplikasikan ke media tanaman kita di sekolah ya. Begitu, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Oke, sekarang kalau tidak ada pertanyaan silakan dicampur, dipotong-potong dulu yang itu, kemudian dicampur, baru kita masukkan ke wadah ya. Oke, silakan Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu.
Setelah kita tutup seperti ini, kita biarkan berapa lama tadi? 3 minggu. Nah, setelah 3 minggu, baru kita akan ambil tanah, bisa kita aplikasikan ke tanaman. Baik, anak-anak sekalian, 3 minggu yang lalu kita sudah membuat pupuk kompos bersama-sama dan kita menyaksikan prosesnya. Dan hari ini kita akan melihat hasilnya secara bersama-sama dan nanti hasil ini akan dikemas dan akan kita masukkan ke dalam plastik dan nanti bisa kita aplikasikan atau kita jual ke orang-orang yang memerlukan pupuk tersebut. Baik, tadi dari wadah kita tuangkan di tempat ini. Dan kemudian ini adalah proses para siswa-siswi SMA Negeri 1 Sayan sedang memasukkan hasil karya mereka berupa pupuk kompos ini ke dalam plastik yang sudah disediakan dan nantinya siap untuk dijual, ya, atau langsung diaplikasikan ke tanaman. Alhamdulillah, kami siswa dan siswi SMA Negeri 1 Sayan telah berhasil mengerjakan proyek P5 berupa pupuk kompos dan ini hasilnya. Bagi yang membutuhkan segera hubungi kami di SMA Negeri 1 Sayan. SMA Negeri 1 Sayan. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Sehat semua? Sehat. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan melaksanakan proyek aksi nyata membuat proyek berupa pemanfaatan barang-barang bekas, ya, barang-barang bekas. Nah, salah satunya yang akan kita buat dalam kesempatan ini dengan menggunakan barang-barang bekas adalah pertama, itu kita membuat bunga yang dibuat dengan menggunakan pipet bekas, ya, ini ya. Tuh. Ya, ini bahannya. Kemudian ada pipet, kemudian ada gunting, kemudian ada lem, ya, itu bahan-bahannya. Kemudian ada vas bunga, ya, ini nanti akan jadi ya. Oke, nanti akan dibuat bunga. Nah, ini bahan yang akan digunakan. Seperti apa dan bagaimana nanti akan berproses. Ini untuk yang membuat bunga. Next, berikutnya kelompok ini itu akan membuat tempat pensil atau spidol atau ballpoint dengan menggunakan dua. Pertama itu adalah ya, botol AP. Ya, atau ini dua botol bekas yang tadi diambil, yang nantinya akan dijadikan tempat pensil atau ballpoint, ya. Lalu kemudian ini apa? Bekas apa ini tadi? Bekas golongan karpet. Bekas golongan karpet yang nantinya juga akan digunakan menjadi tempat pensil. Tak pedulikan warna kulitnya, bentuk rupanya, ragam rambutnya. Tak pedulikan tanah asalnya, tutur bicara, keyakinannya tak ada yang sama. Itulah yang membuat kita kaya. Harus selalu ingat, oh, 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 aku adalah Indonesia, beraneka ragamnya, warna-warni irama, oh indahnya aku adalah Indonesia. Dukunglah selamanya, berdampingan bersama kita Indonesia. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat pagi.
pekerjaannya sudah selesai semua ya? Oke, kelompok ini sudah selesai? Kelompok ini sudah selesai? Oke, terima kasih. Nah, ini adalah hasil karya kalian dan tentu prosesnya tadi sudah kita lewati, menggunakan bahan apa, lalu alatnya apa saja, kemudian membuatnya. Saya yakin Anda sudah menunjukkan kekompakan, Anda sudah menunjukkan kebersamaan dalam membuat ini adalah bunga ya dari bahan pipet atau sedotan, kemudian ada pasnya, kemudian ini khusus tadi adalah membuat kotak pensil ya, kotak pensil, spidol dan lain sebagainya ya. Nah, selanjutnya saya akan meminta kepada kelompok yang ini, kelompok yang ini, ada dua kelompok ini, untuk menyampaikan hasil karyanya dan kesan apa yang Anda dapatkan selama mengerjakan karya ini. Ya, jadi menampilkan hasil karyanya dan menyampaikan kesan apa terkait dengan proses pembuatan ini. Apakah sulit ataukah mudah, gitu kan, dalam membuat kotak pensil ini, dalam membuat bunga misalnya ya. Oke, selanjutnya silakan kelompok ini siapa? Silakan kelompok ini siapa yang akan menjelaskan? Silakan. Silakan. Berdiri. Baiklah, ini hasil karya kami mengenai bahan anorganik. Kami membuat bunga dengan sedotan. Sedotan minuman. Ada pot bunga dan kawat. Oke, selanjutnya sudah ya, tepuk tangan. Luar biasa ya, kelompok ini sudah membuat bunga dengan begitu indah, dan semoga bunga ini juga nanti akan menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Jadi kalau dijual itu punya harga jualnya ya. Jadi terima kasih. Selanjutnya kelompok ini sebelah sini. Wah, cantik ya. Nanti sudah bisa buat apa nih? Tempat untuk menyimpan pensil, ballpoint, spidol dan lain sebagainya ya. Oke, sederhana tetapi menurut saya juga menarik. Nah, silakan kelompok ini siapa yang akan menjadi juru bicaranya untuk menyampaikan hasil karyanya dan apa yang Anda dapatkan selama pembuatan ini, apakah menyenangkan atau tidak? Silakan. Siapa yang akan berbicara? Ngarep sini. Jadi ini hasil karya kami kelas 10B berupa kotak pensil. Ini terbuat dari bahan bekas dan bahan bekasnya adalah bekas gulungan karpet dan ada juga bekas botol air minum. Ini ya. Dan untuk bahan-bahannya ada pensil warna, kater, gunting, dan spidol, dan juga lem. Dan ada juga kertas manila. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan untuk mengenai kerja ini. Saya sangat menyenangkan ikut kerja kelompok, bisa tahu bagaimana cara membuat, saling diskusi, kami buatnya dan sangat menyenangkan. Ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok ini luar biasa ya. Ya. Baik, sekian. Ini adalah bukti karya P5 dari siswa kelas 10B dalam rupa bunga, kemudian dalam rupa tempat pensil atau ballpoint atau spidol yang mereka buat dari gulungan karpet dan mereka buat dari botol mineral ya. Nah, terima kasih untuk karya kalian. Terima kasih untuk semua yang telah kalian buat ini. Semoga ini sungguh menjadi sesuatu yang berguna, ya, berkarya. Terus tingkatkan kreativitas dalam
hal ini, dan terima kasih tadi juga sudah menyampaikan bahwa dalam mengerjakan ini tidak mudah. Ada kebersamaan, ada gotong royong, ada kepedulian gitu ya dalam mengerjakan. Baik, saya kira demikian. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tepuk tangan. Selanjutnya silakan ditutup dengan doa. Siapa yang bikin doa? Oke, silakan. Untuk menutup kegiatan pada hari ini, kita berdoa. Oke, terima kasih.